Ada-ada saja tingkah pola bertetangga. Norma dan sikap yang kelewat batas ditambah bumbu emosi yang tak terkendali bisa memicu kegaduhan di lingkungan antar tetangga. Seperti yang dialami seorang warga di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Ia dianiaya tetangganya karena menegur pelaku yang sering bermain drum di dalam rumah. Teguran korban bukan tanpa alasan. Pelaku disebut sering bermain drum dari pagi hingga malam hingga dentuman suara drum bikin korban frustasi. Menurut korban bernama Darwin, akar konflik ini sudah muncul sejak setahun yang lalu. Dari rumahnya, pelaku kerap terdengar bermain drum dari siang hingga malam hari, tak tahu waktu. Darwin pun merasa terganggu, apalagi ia dan istrinya sedang menjalani program hamil sehingga sang istri butuh banyak waktu untuk beristirahat. Tapi suara dentuman drum membuat istri Darwin sulit tidur. Karena itulah Darwin beranikan diri menegur tetangganya itu. Darwin bilang keluhan itu sudah disampaikan sejak 4 bulan yang lalu namun tidak pernah ditanggapi pelaku. Darwin mengaku sudah 5 kali menegur pelaku secara baik-baik. Saat itu pelaku berjanji akan memasang peredam suara. Tapi bak kapas lenyap terbawa angin. Janji pelaku tak kunjung ditepati. Belum jadi pasang redam atau peredam suara, pelaku masih saja terus menggebuk drum hingga suaranya memekik telinga Darwin dan sang istri. Darwin bilang ia juga sudah berkali-kali melapor ke RT setempat. Ia menyampaikan keluhan karena terganggu oleh suara bising gebukan drum dari tetangganya itu. Namun tak ada perubahan sama sekali. Suara drum itu terus menggema siang dan malam di area perumahan Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Istri Darwin, Angel, mengaku stres terlalu sering mendengar suara drum dari rumah tetangganya yang dijadikan kantor advokat itu. Angel bahkan mengalami gangguan perilaku akibat kekurangan waktu istirahat. Akhirnya emosi Angel memuncak pada Sabtu 7 Februari lalu. Angel mendatangi rumah pelaku untuk menegur. Tak disangka teguran Angel disambut amarah oleh pelaku. Keduanya cekcok dan Angel mengaku dianiaya oleh pelaku, bahkan juga ditabrak oleh pelaku. Saya sebelah mau negur. Pas saya tegur, terjadi cekcok adu mulut. Lalu suami saya tidak lama pulang, lalu dia yang cekcok jadinya sama pelaku. Nah pas cekcok itu orang tuanya pelaku tiba-tiba dari belakang mobilnya langsung sengaja ditabrakkan ke kita. Jadi kita langsung jatuh. Aku jatuh. Kalau dia setelah dia terjungkal, dia langsung dipiting. Pada 7 Februari lalu saat Darwin pulang ke rumah, ia melihat istrinya tengah cekcok dengan tetangganya yang kerap main drum. Tentu saja ia tak bisa tinggal diam. Sigap ia langsung pasang badan membela sang istri. Suasana komplek yang biasanya lengang itu pun seketika berubah jadi gaduh. Emosi pelaku tak terbendung dan langsung menganiaya Darwin. Pelaku bahkan sempat memiting kepala korban. Teriakan minta tolong korban dan sang istri pun mengundang perhatian warga yang segera membantu melerai keduanya. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala hingga kaki. Saya kan dari tempat kerja langsung menuju ke lokasi. Nah di situ udah panas lah ya, dengan kata-kata gitu kan. Saya melihat istri saya dicaci maki, saya langsung marah dong sama dia. Nah marah, saya bilang sekarang maunya apa gitu sampai saya maju. Nah dia maju sampai nempel. Nah, saya dorong biar jangan deket-deket. Udah pas dorong dia datang dari samping, istri saya di belakang saya dari samping pakai mobil bapaknya, tabrak istri saya sampai jatuh, saya sampai mundur gitu. Nah udah pas mundur anaknya langsung buru-buru ngambil leher saya, dipiting sampai jatuh.
Di situ bapaknya langsung turun dari mobil, langsung menendang pinggang dan bokong berkali-kali sama kepala bagian belakang. Namun salah satu pelaku penganiayaan yaitu sang ayah Dodo Siagian bilang pemukulan memang dilakukan secara spontan karena saat itu dia dihubungi oleh penjaga rumahnya bahwa Darwin kembali komplain soal suara drum. Dodo pun pulang ke rumah. Setibanya di depan rumah, ia mengaku kaget melihat anaknya sudah beradu fisik dengan Darwin. Ia pun membela anaknya dengan ikut memukul Darwin. Namun Dodo membantah telah menabrak Darwin dan istri. Saya lihatlah anak saya udah diginiin. Mungkin karena lebih gede nggak jatuh, ditarik. Ya seorang bapak kan tentunya cemas dong. Ya, takutnya ntar anak saya yang nggak pernah olahraga dipukul kan gitu. Itu si istrinya dulu kena senggol mobil saya, bukan kena tabrak ya. Kalau kena tabrak pasti ke depan. Dia jatuhnya kan samping kiri gitu. Baru si Darwin, saya pikir anak saya juga kena. Nggak kena anak saya. Nah, saya buru-buru turun dong. Waduh, ini kok jadi, saya pikirin nabrak kan gitu. Ya saya ngeliatnya sudah dipiting, udah bergulat, dipiting gitu. Udah dipiting sini, piting, tangannya dipiting gitu. Ya jujur ya, saya juga melakukan pukulan. Karena dia udah dipiting ya saya pukulnya paha kiri sama pantat bokong. Dodo juga bercerita, 1 minggu sebelum peristiwa baku hantam, anaknya bahkan sempat meminta izin kepada korban untuk bermain drum. Namun saat sang anak mengetuk pintu rumah Darwin, korban sedang tak berada di rumah. Saat itulah anak Dodo merasa aman untuk bermain drum. Dodo juga bilang sejak November 2025, anaknya sudah tak lagi main drum pasca ditegur oleh korban. Seminggu sebelum kejadian ngomong ke saya mau main drum latihan. Saya bilang tanya Om Acong. Ya, terus datang, oh bisa. Tapi dengan si Acong diajak dulu ke rumahnya Darwin. Anak saya sopan, Om, Tante, ada orang nggak gitu loh. Kalau ada orang mau izin, ya maksudnya biar sekalian dengar. Tapi kalau nggak ada orang ya berarti boleh main dong, nggak ganggu. Diketok-ketok nggak ada orang, keluar mainlah dia. Seminggu sebelum kejadian, nggak ada masalah. Memang ternyata nggak ada orang di rumah. Gara-gara main drum, korban dan pelaku penganiayaan kini saling lapor ke polisi. Polisi bilang korban yakni Darwin dan istri melapor terkait dugaan penganiayaan ke Polres Metro Jakarta Barat. Sementara pelaku juga ikut melapor terkait dugaan ancaman kekerasan. Polisi kini sedang mendalami laporan keduanya dan sudah menggelar olah tempat kejadian perkara. Korban juga sudah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Barat dan saat ini juga masih dalam proses pendalaman. Begitu juga si terlapor pelaku yang melakukan penganiayaan juga membuat laporan polisi terkait tentang adanya ancaman. Itu merupakan hak mutlak dari seluruh warga negara. Jadi tidak ada pandang bulu, tidak ada pilih-pilih selama perkara tersebut terpenuhi unsur pidana, alat bukti dan ada saksi. Atas ribut-ribut perkara drum, Dodo Siagian pun meminta maaf. Ia mengaku salah karena tak mampu menguasai emosi. Dodo berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa perlu lanjut ke ranah hukum. Sebelumnya, upaya mediasi juga sudah ditempuh bersama pengurus lingkungan rumah. Namun korban tetap maju ke jalur hukum. Rencananya, Dodo akan mengajukan upaya mediasi ke polisi agar kasus ini bisa selesai dengan damai. Tolong dibantulah ya kan untuk damai. Saya ngaku salah. Tapi kesalahan saya bukan inisiatif saya munculkan kesalahan. Tapi karena ada sebab akibat seperti itu. Lingkungan bertetangga yang aman dan nyaman lahir dari sikap saling menghargai dan toleransi. Perlu kedewasaan untuk mengerti ruang dan batasan masing-masing sambil tetap saling jaga keharmonisan. Karena ironi, jika tetangga yang seharusnya jadi orang terdekat di lingkungan tempat tinggal malah jadi sasaran saling hantam dan melukai.
Hidup bertetangga bukan sekadar kedekatan jarak, tapi kerelaan mau berbagi dalam ruang dan lingkungan yang sama. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi anak penderita kanker di Bandung, Jawa Barat gagal berobat karena kepesertaan BPJS Kesehatan PBI miliknya dinonaktifkan dalam rangka pemutahiran data.